Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunisa dari PAI 7 ingin membuat video bentuk resume psikologi agama dengan judul konversi agama. Di sini konsep konversi agama ada pertama, pindah atau masuk ke dalam agama yang lain. Misalnya dahulu seseorang menganut agama Kristen tapi sekarang pindah atau masuk ke agama Islam atau sebaliknya. Seseorang yang menganut agama Islam pindah atau masuk ke dalam agama Kristen. Jadi konsep konversi agama itu pindah agama ya, misalkan dari agama Kristen ke agama Islam maupun sebaliknya. Kedua, di sini ada perubahan sikap keagamaan dalam agamanya sendiri. Jadi, misalkan kita pindah agama, otomatis sikap dan perilaku kita itu berbeda. Misalkan dari agama Kristen masuk ke agama Islam, pasti perilakunya berbeda ya. Dari cara ibadahnya, cara perilakunya, mungkin lebih fokus ke ibadah yang dalam agama Islam itu banyak ibadah yang harus dan wajib kita lakukan gitu, seperti sholat 5 waktu, puasa, banyak ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita lakukan dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, konversi agama menunjukkan perubahan sikap seseorang terhadap agamanya sendiri. Perubahan atau pergantian sikap seseorang itu disebabkan oleh adanya masalah-masalah dalam keagamaannya. Hal ini menunjukkan peningkatan di dalam pemahaman atau pengalaman seseorang terhadap agamanya. Misalnya, seseorang tidak taat melaksanakan amalan-amalan agamanya, tetapi setelah terjadi konversi agama atau perubahan sikap pada dirinya, ia menjadi taat dalam melaksanakan agamanya dan meninggalkan tradisi-tradisi keagamaan yang ada dalam agamanya. Jadi konsep konversi agama itu pasti berbeda banget ya dari pindah agama A ke B gitu. Pasti perilaku dan tingkah lakunya itu berbeda, dari cara ibadahnya pun pasti berbeda gitu. Dengan pindah agama, orang tersebut bakal dilihat kalau pindah agama itu perilakunya bakal jauh lebih baik atau enggak gitu. Bisa aja orang yang pindah agama itu perilakunya malah lebih nggak baik gitu dibandingkan agama yang sebelumnya. Karakteristik konversi agama. Yang pertama itu terjadi perubahan arah dan pandangan hidup atau keyakinan seseorang terhadap agama yang diyakininya, sehingga ia merubah pandangan hidupnya dengan cara pindah atau masuk agama yang baru. Kedua, terjadinya perubahan atau pandangan atau paham-paham keagamaan dalam agama yang dianutnya. Jadi dengan pindah agama itu pasti banyak banget yang tingkah lakunya yang berubah gitu. Paham-paham keagamaannya juga berbeda. Jadi mungkin dari agama Kristen ke Islam, pemahamannya itu jauh banget bedanya ya. Dari ibadahnya, orang tersebut bisa jauh lebih baik gitu. Pastinya jauh lebih baik dari agamanya, tingkah lakunya, perilakunya, terutama ibadahnya yang mampu dan sudah bisa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu yang wajibnya. Terus yang ketiga di sini ada terjadi perubahan arah atau pandangan hidup itu secara mendadak atau secara berproses. Yang keempat, ada perubahan yang terjadi pada individu dipengaruhi oleh kondisi badaniah, kejiwaan, dan lingkungannya atau disebabkan petunjuk ilahi. Jadi kalau misalkan pindah agama itu, Tuhan itu yang mempengaruhi ibadah kita gitu. Kita pindah ke agama Islam, dari agama Kristen ke agama Islam, Allah itu mempengaruhi kita gitu. Allah mempengaruhi kita agar kita beribadah, kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu kan bisa jadi jauh lebih baik lagi gitu. Di sini ada bentuk konversi agama. Yang pertama ini ada tipe volitional atau perubahan bertahap. Konversi agama tipe ini terjadi melalui proses di mana individu berusaha merubah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya secara berangsur-angsur. Jadi di sini tipe volitional itu perubahan secara bertahap. Dari agama Kristen ke agama Islam ada perubahan. Pasti ada lebih taat kepada Tuhan, yaitu Allah gitu. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan yang bertahap. Jadi ada tahap-tahap yang bisa merubah diri pribadi seseorang. Terus yang kedua ini ada tipe self-surrender atau perubahan drastis. Konversi agama tipe ini terjadi secara tiba-tiba. Biasanya perubahan sikap keagamaan tipe self-surrender tidak melalui proses yang lama atau panjang. Jadi jangka waktunya itu
cepat gitu perubahannya. Di sini ada faktor pendorong terjadinya konversi agama, ada faktor intern. Yang pertama itu ada faktor kepribadian. Jadi di faktor kepribadian itu bisa menjadi pendorong kita terjadinya konversi agama gitu. Contohnya kayak mengasingkan diri atau uzlah, bertapa, bahkan konflik jiwa ini bisa menyebabkan terjadinya konversi agama bagi pelakunya. Selanjutnya di sini ada masih faktor intern, ada faktor pembawaan, dan ada konflik kejiwaan. Di sini juga ada faktor extern, di luar dari pribadi kita, ada faktor keluarga, keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama. Jadi dalam keluarga itu penting banget ya pengaruhnya gitu bagi pemeluk agama tersebut gitu. Misalkan di keluarga ini, di keluarga A misalkan menganut agamanya itu berbeda-beda, jadi anak ataupun orang tua itu merasa terasingkan gitu kalau agamanya berbeda-beda. Jadi pasti ada konflik yang menyebabkan salah satu keluarga itu pindah agama karena tidak nyaman gitu, tidak ada keserasian antara keluarga. Selanjutnya itu ada lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya ada perubahan status dan peranan. Yang keempat ada percampuran agama dan tradisi masyarakat. Dan yang kelima ada faktor kemiskinan. Di sini ada proses konversi agama. Pertama, masa tenang sebelum mengalami konversi, di mana segala sikap tingkah laku dan sifat-sifatnya acuh tak acuh menentang agama. Kedua, masa ketidaktenangan merupakan masa-masa terjadinya konflik atau pertentangan batin dalam diri individu, di mana ajaran-ajaran agama mulai mempengaruhi jiwanya. Hal ini dikarenakan berbagai masalah kehidupan yang dialami, misalnya ada masalah ekonomi, moral, pendidikan, dan dosa-dosa yang dilakukannya. Yang ketiga ini ada peristiwa konversi agama. Pada masa ini individu seolah-olah mendapat petunjuk dan ketenangan dalam hidupnya. Yang keempat ada masa ketenangan dan masa ada tenang dan tentram. Dan yang kelima ini ada masa ekspresi konversi agama dalam hidup individu, yaitu masa pengungkapan konversi agama dalam bentuk tindak tanduk kelakuan, sikap, dan perbuatan. Seluruh jalan hidupnya berubah atau mengikuti aturan-aturan yang diajarkan agamanya. Di sini ada dampak positif konversi agama terhadap sikap keagamaan. Yang pertama ada berubahnya pandangan hidup. Jelas, pasti kalau misalkan pindah agama itu berubah secara drastis gitu pandangan hidup seseorang. Selanjutnya ada bersikap ekstrovert atau dan optimis dalam hidup. Terutama kalau misalkan pindah ke agama Islam ya pasti banyak banget kisah-kisah dan pengalaman yang bisa kita ambil, dan kita bisa dapat merubah sikap dan bisa optimis dalam hidup. Kita mempercayai adanya Allah dan kita menyertai Allah dimanapun kita berada gitu, dimanapun kita melakukan apapun, memulai segala hal gitu, kita selalu mencangkut pautkan Allah gitu, karena semuanya ya diridhoi sama Allah gitu. Kita melaksanakan semuanya itu bakal diridhoi. Kalau misalkan kita melaksanakan sesuatu Allah nggak meridhoi, ya nggak akan berjalan dengan lancar. Jadi kita harus menyertakan Allah selama seumur hidup kita. Sampai kita nanti meninggal pun kita harus menyertai Allah. Dihisab sampai nanti kita diberikan pilihan kita antara masuk neraka atau masuk surga, dan insya Allah kita bisa menikmati surganya, dan betapa indahnya surganya milik Allah gitu. Selanjutnya di sini ada nomor 3, menyenangi teologi liberal dalam beragama. Dan yang terakhir ada kesadaran diri. Jadi kalau pindah agama itu ada kesadaran diri yang bisa membuat kita jauh lebih baik lagi pastinya. Seperti kita pindah ke agama Islam, itu kan pasti kita dapat merubah sikap dan perilaku kita. Jadi otomatis kita bisa nih merubah sikap dan perilaku kita dengan baik gitu. Kita melaksanakan ibadah, sholat,
puasa, sedekah gitu kan. Kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya gitu untuk memperbaiki perilaku psikologi kita, terutama dalam agama Islam gitu. Kita dituntun untuk uh, belajar, membaca, mengamalkan, dan kita selalu melakukan gitu. Kita nggak berhenti buat melakukan ibadah sampai kapanpun, dan sampai kapanpun kita nggak bakal bisa berhenti gitu. Kita bakal terus butuh Allah yang selalu melindungi kita gitu, menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi semuanya, segala dari kelakuan yang bakal kita lakukan, kita harus menyertakan Allah. Kesimpulan dari resume ini, dimanapun kita berada, pasti kita selalu menyertakan Allah, itu Tuhan kita. Kalau seseorang pindah agama ke agama yang paling benar, pasti perilaku dan tingkah lakunya bakal mengikuti, bakal benar, dan mengikuti ajaran-ajaran yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Sekian resume video dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.